Nah, kita masuk dulu ke materi berikutnya. Narasumber kita yang kedua dari Ketapang, Kalimantan Barat, hadir bersama-sama kita Kak Endro Setiawan, SPKP. Kak Endro ini lulusan Sekolah Kehutanan Menengah Atas Kadipaten tahun 1999 dan saat ini sedang melaksanakan tugas belajar pada program studi Magister Biologi Universitas Nasional Jakarta. Dan Kak Endro ini satu-satunya orang Indonesia yang memperoleh beasiswa S2 sekaligus dari 3 universitas di Amerika, yaitu Boston University, Michigan University, dan University of Alaska. Nah, Kak Endro ini juga merupakan PEH, pengendali ekosistem hutan ahli berprestasi tingkat nasional tahun 2019 yang diberikan oleh Kementerian LHK. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh Ketua Umum, Kak Endro ini sudah mendapat penghargaan dari Aston Award for Student Research tahun 2020 dari Arnold Arboretum Harvard University. Dan Kak Endro berhak mendapatkan sejumlah dana penelitian setelah menyingkirkan ribuan pesaing dari berbagai negara. Luar biasa Kak Endro. Kak Endro ini bekerja di Taman Nasional Gunung Palung yang kesehariannya sangat dekat dengan alam dan dunia tumbuhan hutan itu menjadi teman akrabnya. Nah, oleh karena itu Kak Endro akan berbagi informasi pengetahuan pada kita semua tentang keanekaragaman tumbuhan asli Indonesia. Mari sama-sama kita dengarkan. Kak Endro, silahkan sambil peserta memberikan jawabannya di room chat. Silahkan Kak Endro. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang saya hormati Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Nunu Anugrah, yang terhormat para pemateri pada hari ini, dan para peserta yang berbahagia. Kali ini, di kesempatan berbahagia ini, saya diamanai untuk berbagi pengalaman tentang keanekaragaman tumbuhan hutan Indonesia. Kita ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang di antara benua Asia dan Australia dan di antara Samudra Pasifik dan Hindia, di mana daerah ini terlewati oleh garis khatulistiwa. Kemudian kita juga dikelilingi oleh gunung api, oleh karena itu disebut Ring of Fire, sehingga kita punya kawasan yang rawan gempa bumi namun subur. Nah, karena di daerah khatulistiwa, maka kita terpapar sinar matahari yang banyak. Jadi itu yang dibutuhkan tumbuhan, sehingga tumbuhan banyak sekali di Indonesia. Kemudian pembagian Indonesia juga terbagi oleh bioregion, di mana ada garis Wallace yang memisahkan antara flora fauna Asia dan Australia, dan di kita juga ada zona peralihan, di mana itu merupakan zona peralihan antara Asia dan Australia. Keadaan tersebut menyebabkan Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah Brasil untuk flora dan fauna darat, dan bahkan tertinggi jika digabungkan dengan keanekaragaman hayati laut Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi, Kehutanan, dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hutan Indonesia itu 90 lahan berhutan di Indonesia 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Jumlah tersebut 92,3% dari total luas berhutan atau 86,9 juta hektar berada di dalam kawasan hutan.
Hutan tropis Indonesia merupakan salah satu hutan alam tropika basah yang terbesar dan terkaya akan keberagaman flora dan fauna. Hutan kita mempunyai banyak tipe ekosistem, sehingga diperkirakan sekitar 20.000 sampai 30.000 jenis spesies tumbuhan berbunga atau berbiji menghuni hutan alam Indonesia dan sekitar 4.000 jenis berupa pohon. Keanekaragaman tumbuhan Indonesia sangat tinggi. Ya, untuk tumbuhan, Indonesia memiliki 9,5% dari spesies tumbuhan berbunga yang ada di dunia dan merupakan negara terbesar ketujuh dengan jumlah spesies mencapai 20.000 spesies dan 40% merupakan tumbuhan endemik atau asli Indonesia. Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia tahun 2019, bahwa di kita terdapat sampai dengan tahun 2017 terdapat jamur sejumlah 2.273 spesies, lumut 2.722 spesies, lumut kerak 512 spesies, pteridophyt 1.611 spesies, spermatofit 24.632 spesies. Persebaran tumbuhan di Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah berdasarkan pengalaman saya di lapangan dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah sampai Indonesia Timur. Ada beberapa ciri khas seperti di Indonesia Barat itu banyak jenis-jenis Artocarpus dan jenis-jenis meranti. Sementara di daerah timur di hutannya banyak sekali jenis-jenis sagu di tepi-tepi sungainya dan banyak sekali matua di hutannya. Nah, di bagian tengah itu ada jenis endemik Diospyros celebica atau yang sering disebut kayu hitam. Nah, ini juga ini merupakan jenis endemik di daerah Sulawesi. Pemanfaatan tumbuhan tadi disebutkan oleh Pak Nunu bahwa pemanfaatan tumbuhan keanekaragaman hayati merupakan fondasi kesejahteraan manusia. Nah, tumbuhan dimanfaatkan untuk pangan, untuk kesehatan, energi terbarukan, dan juga sebagai jasa ekosistem. Banyak pangan yang berasal dari tumbuhan kita, baik dari biji, buah, bunga, daun, batang, umbi, dan patinya. Kemudian ada sekitar 250 jenis tumbuhan obat yang berasal dari hutan. Kemudian banyak juga sumber-sumber dari biji tumbuhan yang mengandung minyak yang bisa menjadi sumber energi alternatif. Dan kita tahu bahwa tumbuhan yang kemudian kumpulannya menjadi hutan merupakan sistem penyangga kehidupan. Saya tidak akan cerita banyak tentang berbagai jenis tumbuhan di Indonesia. Saya akan menceritakan sedikit tentang satu jenis, yaitu durian. Yang ini mungkin hampir semua peserta tahu durian dan mungkin saya yakin pernah memakannya. Kita adalah pusat keanekaragaman hayati durian. Dari 29 spesies yang ada di dunia, 19 spesies ada di kita. Nah, dari 19 spesies ada di kita itu, 14 spesies merupakan endemik Kalimantan. Ini sebuah PR bagi kita bagaimana mengembangkan jenis durian ini sehingga mendunia dan tetap lestari. Karena beberapa jenis ini sudah cukup sulit dijumpai bahkan di Kalimantan. Seperti itu. Apa kabar tumbuhan Indonesia? LIPI menyebutkan bahwa terdapat 689 jenis tumbuhan Indonesia terancam punah. 152 jenis sudah dikonservasi di kebun raya LIPI. Dari 152 jenis itu, 36 jenis diantara merupakan jenis yang masuk kategori critically endangered, 44 endangered, dan 72 jenis vulnerable. Nah, di Indonesia juga ada beberapa daerah menjadi beberapa tumbuhan yang sebagai identitas daerah. Dari Sabang sampai Merauke, setiap provinsi punya tumbuhan identitas daerah masing-masing. Dan namun banyak yang kemudian menjadi tidak terperhatikan, kita tidak begitu peduli karena tidak semua orang tahu jenis tumbuhan yang menjadi identitas daerahnya. Mungkin kalau kita lihat seperti
Kokoloceran atau Vatica bantamensis ini paling pojok atas itu khas Banten. Sampai sekarang kalau mau ketemu juga mungkin agak susah karena ini cukup misterius. Nah, banyak orang juga tidak tahu bahwa nama Andalas atau Sumatera berasal dari tumbuhan bernama Andalas. Ini, ya. Kemudian beberapa jenis tumbuhan juga sebagai identitas daerah juga justru sulit dijumpai di daerahnya, ya. Dan sedikit sekali upaya konservasi. Gandaria seperti contoh di gambar ini adalah khas Jawa Barat. Tapi kalau kita masuk di daerah Jawa Barat mungkin tidak banyak ketemu pohon-pohon ini. Kita lebih banyak ketemu jenis-jenis lain di tepi jalannya, seperti itu. Nah, ancaman hilangnya keanekaragaman hayati itu ada dua, yaitu ketidaktahuan dan ketidakpedulian. Kenapa saya bilang ada dua? Karena ketidaktahuan, ya, kurangnya pengetahuan tentang jenis tumbuhan menyebabkan beberapa jenis kemudian menjadi langka, ya, karena sebelumnya dianggap tidak penting. Namun setelah tahu potensinya, jenis tersebut terlanjur sedikit. Ketidaktahuan juga menyebabkan berubahnya suatu fungsi lahan menjadi kegunaan lain karena tidak mengetahui bahwa daerah tersebut terdapat spesies yang endemik atau terancam punah. Kemudian ketidakpedulian. Ketidakpedulian mengakibatkan overeksploitasi pada suatu jenis yang bernilai tinggi dan tidak melakukan upaya konservasinya sehingga jenis tersebut kemudian menjadi langka. Nah, peran pemerintah sampai saat ini sebenarnya banyak, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Nunu tadi. Ada peraturan perundangan dan yang sebagainya, ya, dan banyak sekali yang sudah disampaikan oleh narasumber pertama kita. Namun ada beberapa yang mungkin bisa dilakukan di masa yang akan datang, seperti memasukkan beberapa jenis yang sangat terancam punah ke dalam peraturan perundangan, kemudian membuat program terpadu konservasi jenis-jenis tumbuhan terancam punah, kemudian melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan terkait tumbuhan terancam punah, terutama yang bernilai ekonomis, dan memberi insentif bagi pihak-pihak yang melakukan konservasi tumbuhan langka. Apa peran generasi muda? Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi meningkatkan pengetahuan khususnya keanekaragaman tumbuhan. Mengenal tumbuhan yang ada di sekitar kita, mengenal tumbuhan yang menjadi identitas daerah dan lain sebagainya. Kemudian menggali potensi, memanfaatkan dan mengembangkan potensi keanekaragaman tumbuhan, menjawab tantangan pengembangan keanekaragaman hayati untuk lebih berguna. Kemudian kita lebih peduli dengan melestarikan keanekaragaman tumbuhan, terutama yang berpotensi bagi peningkatan kesejahteraan. Akhir kata, ini bunga sorea, mungkin karena ini sangat susah dijumpai, hanya 5 tahun sekali dan berada di atas kita 50-60 meter di atas kita. Dengan melihat bunga ini saya tutup, mari kita lestarikan jenis-jenis pohon, terutama pohon langka yang merupakan identitas daerah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Endro sudah memaparkan kepada kita semua betapa kayanya alam kita ini, ribuan jenis tersebar dari Aceh sampai Papua, dan ini tentu suatu kekayaan yang harus kita jaga bersama. Ada hal yang menarik tadi disampaikan Kak Endro, ternyata di setiap daerah itu mempunyai jenis identitas. Nah, ini apakah Bapak Ibu adik-adik semua udah tahu nih jenis-jenis identitas daerahnya? Kalau nggak tahu silakan hubungin Kak Endro nanti diberitahu ya Kak Endro ya. Siap.